Jangan lupa like, comment, and subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Baik, terima kasih pemirsa, masih di Dokter Kita TVRI Bengkulu bersama Kita Sehat tentunya, dan kita masih membahas tentang artritis atau radang sendi bersama dengan Dokter Bella tentunya ya. Nah, tadi udah dibahas tentang sama Dokter Bella mengenai kalau sebelum ke pengobatan harus yang namanya gaya hidup dulu yang diperbaiki ya dokter ya. Gaya hidupnya seperti banyak minum air putih, kemudian mengurangi makan makanan yang tinggi purin ya kan, terus kurangi agar jangan berat badannya bertambah terlalu berlebih, jangan sampai obesitas dan lain sebagainya ya dokter ya. Nah, hal tersebut bisa dilakukan oleh orang-orang yang belum terkena artritis dokter, atau yang sudah terkena artritis bisa digunakan juga untuk lifestyle tersebut gitu maksudnya. Jadi untuk dua-duanya memang harus gunakan lifestyle yang kayak gitu ya. Karena tadi si gout arthritis ini sendiri itu dia bisa ada yang namanya fase interkritikal tadi. Jadi kayak dia udah pernah sebelumnya, tapi dia bisa kumat lagi gitu. Jadi misalnya udah kadar asam urat udah kembali normal, tapi kita nggak lifestyle kayak tadi nih, makanannya tetap nggak dijaga, terus olahraganya tetap nggak peduli gitu ya. Itu malah bisa kembali lagi ke fase yang malah lebih berat gitu. Dia udah pernah sebelumnya terus malah ada lagi si asam uratnya tinggi lagi, jadi fase nanti takutnya ke interkritikal. Oh gitu. Jadi kalau kita nggak jaga gaya hidup, penyakitnya ini bakalan balik lagi dan balik lagi gitu kan. Apalagi sudah ada pemicunya gitu ya dokter ya. Jadi itu bakalan rentan sekali ya. Boleh silakan kita lanjutkan tentunya dengan slide berikutnya tentang artritis. Ini tadi ya, untuk pencegahannya sendiri harus menghindari makanan yang tinggi purin, banyak minum air putih, konsumsi alkohol, menjaga berat badan, dan juga makan makanan yang sehat kayak buah dan sayur. Nah, emang yang tinggi purin itu yang kayak gimana sih? Iya, dari tadi kita ngomongin tinggi purin gitu kan. Jadi purin itu dapetnya di mana? Yang paling banyak ya. Sebenarnya semua makanan itu berpotensi punya purin itu sendiri. Oh, semua? Tapi yang bikin yang paling harus dihindari, dikurangi dan dianjurkan pada pasien-pasien yang memang ada sakit gout arthritisnya, itu yang pertama adalah yang tinggi purin, ada jeroan, hati, dan juga ampela-ampela atau isi dalam gitu ya. Itu harus paling dihindarin. Dan juga ada juga sirup jagung, minum-minuman yang bersoda, terus juga konsumsi alkohol yang lebih dari 2 kali sehari ya untuk laki-laki, dan lebih dari 1 kali untuk perempuan. Ini juga harus dihindarin gitu ya. Terus juga konsumsi alkohol selama serangan gout. Jadi pasien-pasien yang punya udah gout sebelumnya, udah ada asam uratnya, itu malah jangan sama sekali. Jangan nyentuh ya. Jangan nyentuh dulu gitu ya. Begitu. Nanti bisa malah meningkatkan si angka kesakitan dari goutnya itu sendiri. Nah, terus kalau yang dikurangi apa aja gitu ya. Di daging merah ya, atau daging sapi, daging domba, itu juga ada kandungan purinnya gitu. Jadi kalau misalnya memang ini kita akan kurangi dari makan makanan daging sapi. Terus makanan laut yang tinggi purin ya. Jadi ada lobster gitu. Aduh, yang enak-enak semua ya. Iya, kerang, udang, kepiting ya. Itu kan seafood semua ya. Itu padahal enak, tapi memang yang enak itu malah bikin sakit ya. Terus juga jus dari buah yang manis, jadi buah-buah manis, terus gula, terus garam dapur itu juga bisa ya. Minuman jadi kalau misalnya garam dapur nggak cuma untuk gout aja, tapi juga untuk hipertensi itu kan juga memang harus kurangi asin-asin ya. Banyak minum air putih, terus minuman yang beralkohol lainnya kayak bir atau anggur gitu ya. Itu yang harus dikurangin. Nah, terus yang dianjurkan nih apa? Kok cuma 2 ya? Yang apa? Yang nggak boleh banyak banget. Yang dianjurkan cuma 2. Waduh. Itu produk susu yang rendah atau tanpa lemak ya. Jadi mungkin susu low fat gitu ya. Terus juga sayuran dan buah. Tapi buahnya bukan buah yang manis-manis banget. Nah, untuk sayuran nih dokter, sayuran kan nggak dispesifikasi nih. Sayurannya boleh apa aja gitu? Iya, bebas. Oh, bebas. Tapi pada pasien yang tinggi purinnya juga itu memang ada kacang-kacangan. Oke. Ya, jadi kacang-kacangan itu juga dia tinggi yang namanya asam urat. Gitu ya.
Itu kan kalau kacang-kacangan kayak kacang panjang, terus juga kacang apa ya yang kita suka makan kacang hijau gitu-gitu, dia juga bisa meningkatkan Purin. si purinnya itu tadi. Oh gitu. Atau asam uratnya gitu. Ya jadi hindarin juga makan yang mengandung kacang-kacangan. Oke. Oh. Sayuran hijau ya yang bagusnya. Terus komplikasinya ya, tadi kita sebenarnya udah bahas, yang pertama itu adalah topus ya. Jadi topus itu adalah deposit kristal asam urat yang keras di bawah kulit. Kenapa bisa terjadi topus? Awalnya tadi kan dia podagra tuh kalau lagi merah-merahnya. Tapi pada saat dia udah nggak merah lagi atau inflamasinya sudah teratasi, tetapi deposit dari kristalnya itu masih ada, ya itu namanya topus. Gitu. Jadi deposit kristal yang ada di bawah kulit nanti itu biasanya dia akan menonjol, ya kelihatan, dan juga dia keras. Itu namanya topus. Topus. Gitu. Abis itu selanjutnya komplikasinya ada batu ginjal tadi ya, akibat kristal dari asam uratnya mengendap di ginjal, jadi batu mengeras namanya batu ginjal, dan lama-kelamaan nanti dari batu ginjal sendiri itu bisa merusak fungsi ginjal atau mengurangi fungsi ginjal, jadi gagal ginjal, seperti itu. Itu yang paling parah ya. Terus cara membedakannya secara klinis, jadi kalau ini nih namanya topus-topus itu ya. Oh ini yang topus, yang bengkak-bengkak Iya, di bengkak-bengkak sendi. tapi dia nggak merah ya Iya, kan? nggak merah. Karena dia ini adalah deposit dari asam urat yang ada di bawah kulit tadi. Gitu. Struktur tangan jadi berubah ya dok ya? Sebenarnya ini udah fase yang kronik ya kalau yang ini. Kalau fase yang awal-awal biasanya dia belum berubah. Oh belum berubah. Ya, dia masih lurus, cuman emang di sendi ininya bakal ada topus-topus yang gede-gede. Nah kalau yang di gambar tengah dok, itu bukan faktor usia karena mengkerut-kerut gitu, atau emang kayak gini bentuk dari asam urat gitu? Yang mana nih? Yang ini? Iya. Enggak, ini emang bentuknya. Oh gitu. Ya, jadi emang ada tonjolan-tonjolan. Emang nonjol-nonjol uratnya Betul, gitu? Betul. Bukan uratnya tapi ada deposit. Jadi nanti kayak ada benjolan gitu di sendi-sendi kita. Oh Gitu. oke. Normalnya kan yang kayak di situ tuh, yang di sebelahnya. Iya, Yang ini iya. ya. Iya. Ini normal, ini yang emang dia agak bengkak-bengkak gitu. Ada topus-topusnya gitu. Nah, itu untuk bahasan gout arthritis atau asam urat. Ternyata artritis itu ada juga yang namanya osteoartritis ya. Kalau osteoartritis ini yang paling banyak pasiennya. Oh yang punya pasiennya. Iya, yang paling banyak, yang paling sering ditemukan di masyarakat. Oh bukannya asam urat ya dok? Asam urat tuh kayak kalau aku jaga tuh dapat malah nomor 2 ya. Oh. Yang paling banyak tuh osteoartritis ini, si OA ini. Oke, boleh nih dibahas nih. Oke, kalau si OA ini itu dia peradangan atau yang terjadi pada sendi-sendi penyangga tubuh. Ya, jadi dia tuh terdapat pada sendi-sendi yang besar gitu, yang di lutut, yang di punggung, terus juga di leher biasanya. Nah, kalau untuk osteoartritis ini sendiri, memang yang paling banyak faktor resikonya adalah usia lebih dari 50 tahun. Jadi yang pada usia lanjut ya, karena osteoartritis ini adalah penyakit degeneratif yang memang seiringnya usia itu nanti bisa menyebabkan osteo ini gitu. Okay. Kenapa bisa terjadi ya? Normalnya sendi kita itu, nih ada gambarnya ya. Sendi kita itu dia ada yang namanya cairan sendi ya. Ini ada tulang, di tulang itu di ujungnya itu dia ada ini kartilago atau tulang rawan ya. Yeah. Di antara tulang rawan ini itu dia ada yang namanya celah sendi. Yeah. Dan di antara celah sendi itu isinya adalah cairan sendi. Istilahnya kayak pelumas gitu ya. Yeah. Nah, dengan berjalannya usia atau pada pasien-pasien yang osteoartritis, tulang rawannya ini dia mengalami destruksi atau nanti dia keropos menipis gitu ya. keropos, dan juga celah sendinya dia akan semakin menipis atau makin mendekat gitu ya. Yeah. Disertain sama cairan yang ada di sekitar sendi pun juga berkurang. Gitu. Okay. Nah, ini memang paling banyak disebabkan karena faktor usia tadi. Ya. Oke. Dok, kita mau jeda iklan dulu ya. Nanti dilanjutkan tentunya. Baik pemirsa, kita akan lanjutkan kembali tentunya untuk obrolan kita bersama dengan Dr. Bella. Nanti kita akan lanjut kembali setelah jeda berikut, tetap bersama kami di Dr. Keto TVRI Bengkulu. Bersama Kita Sehat.